Perkenalkan, nama saya Vincentius dari Tanggang, NIM O02201112, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi ulang dari mata kuliah sejarah dan asas keolahragaan. Sejarah olahraga di Indonesia. Riwayat olahraga di Indonesia. Olahraga zaman prasejarah, olahraga masa kerajaan Nusantara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, olahraga masa penjajahan, zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, olahraga masa kemerdekaan. Olahraga zaman prasejarah. Kurang lebih 2000 tahun perpindahan orang dari daratan Asia Tenggara ke Nusantara, suku Proto Melayu atau Melayu tua, menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina, menyebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Kurang lebih 1500 tahun Melayu muda. Kepandaian dalam menggunakan logam, mengolah tanah serta menanam padi. Sudah menetap membuat desa, masyarakat religius, pemujaan totem. Mengenal bentuk tarian merupakan isyarat dari totem. Dalam bermasyarakat, setiap orang harus mempertahankan kelangsungan hidup. Unsur jasmani sangat berpengaruh terhadap ini, di mana tingkat keterampilan jasmani mencerminkan pendidikan yang nantinya setiap anak dipersiapkan untuk memiliki fisik yang kuat dalam menghadapi tantangan alam yang keras maupun kelompok-kelompok lain. Harus pintar membuat senjata seperti lembing, busur, dan anak serta alat bandring. Semakin tinggi derajat suatu kehidupan, maka semakin tinggi pula perlindungan generasi muda. Dan semakin lama untuk melakukan kegiatan jasmani serta mempersiapkan generasi muda untuk bersosial dan bereproduksi kembali. Olahraga zaman Hindu. Hindu masuk di Nusantara karena pedagang dari India. Pada dasarnya, agama Hindu adalah karma atau perbuatan samsara atau menjelma kembali, dan moksa atau pembebasan. Bahwa perbuatan manusia jelek, maka tingkat jelmaan menjadi rendah, begitu sebaliknya. Bagaimana maksa kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Manusia mempunyai bagian rohani dan jasmani. Aliran Sakya dan Yoga menganggap jasmani sebagai suatu pengikat atau penghambat kebebasan jiwa. Untuk membebaskan rohani yaitu dengan yoga, sedang jasmani yaitu dengan latihan pernapasan. Bertapa mempunyai arti penguasaan badan untuk tahan menderita. Latihan jasmani dengan tarian dalam upacara yang berhubungan dengan agama. Zaman Buddha. Ajaran Buddha dalam buku Tutur Sanghyang Kamhayanikan. Begitu pula badanmu, jangan mendera diri. Janganlah memandang kepada makanan yang enak. Peliharalah tubuhmu, karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Bukti bahwa Buddha memperhatikan dari segi jasmania. Tujuan jasmani untuk menguasai sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani. Usaha pendidikan jasmani terutama diberikan kalangan brahmana, sedang kasta kastria untuk kemiliteran, berburu, menunggu kuda, berlayar, memainkan tombak, gada, atau busur. Acara berkenan dengan pendidikan jasmani yaitu memainkan senjata dengan seorang lawan, kepandaian memainkan senjata, membunuh binatang buas. Acara diadakan setahun sekali dengan hadiah penyerahan upeti oleh raja. Zaman Islam. Islam dibawa di Nusantara oleh saudagar guru Gujarat India yang taat. menempati di pantai, membaur dengan penduduk dan kelamaan mendekati pemimpin suku. Tujuan pendidikan masa itu yaitu pembinaan manusia yang sabar, saat taat kepada agama dan pemerintah. Tujuan pendidikan jasmani sangat terbatas pada mempertahankan diri dalam kelompok untuk menghadapi musuh. Pada abad 16 yang dimaksud musuh yaitu kaum kafir. Pendidikan jasmani diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga bela diri seperti pencaksilat, gesrek, debus. Selain itu, penjas sebagai rekreasi seperti genjreng,
rebana, dan lain-lain. Anak bangsawan dan petinggi keraton dididik oleh ahli bela diri dan agama. Penjas ditekankan pada keprajuritan seperti mengunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, taktik dan strategi perang. Senjata antara lain tombak, keris, pedang, busur, dan anak panah. Jawa Barat. Daerah Jawa Barat terdapat tarian ujungan, yaitu permainan dimainkan setelah panen pada bulan pertama. Permainan ditunjukkan untuk kegembiraan rasa syukur setelah panen, tepatnya di Sungai Cimanuk, Aceh. Tarian heroik, tarian Sudati. Tepuk dada dan lentikan jari menciptakan suasana menjadi satu, meriwayatkan tentang sejarah, kisah romantis, agama, dan masyarakat yang dituturkan dalam sejak. Pulau Nias. Loncat Nias yaitu melompati batu setinggi 2 meter. Seorang pemuda dikatakan dewasa ketika pemuda tersebut dapat melompati batu Nias. Pencak silat. Pencak silat kembangan yang sifat keseniannya lebih menonjol. Pencak silat inti yang sifat keolahragaan bela diri lebih menonjol meskipun segi keindahan tetap ada. Pencak silat abad 15-18 tidak mempunyai orang mempelajari. Pencak silat diberikan kaum bangsawan dan raja, kemudian menyebar ke pesantren dan guru agama. Ini di kalangan agama karena pada masa itu para penganut agama Islam menderita tekanan akibat masuknya kaum penjajah di tanah air. Olahraga masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Olahraga masa penjajahan zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang. Olahraga masa kemerdekaan. Penjajahan Belanda. Pedagang Eropa masuk Indonesia tahun Portugis 1512 sampai di Ternate, Spanyol 1522 sampai di Maluku, Belanda 1596 sampai di Banten. Indonesia menolak terjadi perang 1816 sampai 1942. Perkumpulan Pedagang Belanda atau VOC. Setelah bangkrut VOC diambil alih pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian pendidikan rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda hanya mengawasi pendidikan lewat langgar-langgar. Dampaknya para pemimpin agama yang membahayakan Belanda ditangkap dan dibuang ke tempat terasing. Pemerintah tidak menaruh perhatian kepada pendidikan jasmani. Sejak pendudukan Belanda, penjas sudah dilarang. Penjas baru ada pada akhir abad 19. Sekolah anak-anak Eropa yang berkembang. Latihan jasmani yang diberikan: senam sistem atau wedia, atletik, kasti, bola beker, sepak bola, bola tangan. Senam sistem Swedia tahun 1916 oleh Dr. Mineka dan Dr. Nieuwenhuis. Masyarakat Indonesia tidak tertarik terhadap senam ini. Menjelang pada kedua latihan senam dengan restok dan ring telah tersebar. Terbukti di setiap kampung Jabar terdapat restok dan ring. Atletik menarik bagi pelajar di sekolah lanjutan karena sering dipertandingkan dalam acara sekolah. Cabangnya yaitu jalan, lari, lempar, lompat, panca lomba, dan dasar lomba. Olahraga permainan anak SD yaitu kasti, bola beker. Sekolah lanjutan pertama dan atas yaitu mulo. Permainan yang berkembang pada kalangan tertentu yaitu tenis lapangan dari kalangan bangsawan, sedang tenis meja dan basket orang Cina. Permainan asli nenek moyang Indonesia mulai berkurang. Guru penjas. Awalnya menjadi guru penjas di sekolah Eropa ialah bintara dan militer Belanda yang berpendidikan khusus di negara Belanda. Sedang yang mengajar penjas di sekolah desa. Sekolah kelas 1 dan HIS ialah lulusan guru dan HKS. Mereka mendapat akte penjas setelah kursus 1,5 sampai 2 tahun. Seiring dengan penderitaan rakyat Indonesia dari penjajahan, muncul gerakan pemuda yang Java, yang Ambon, yang Sumatera Bon, yang Islamiyeten Bon, Perserikatan Masyarakat Betawi. Organisasi mengadakan Kongres 28 Oktober 1928, hasil Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.
Lahir PSSI. Tanggal 29 April 1930, lahir Ikatan Olahraga Indonesia pertama yaitu PSSI. Lahir di Jakarta oleh Insinyur Syuratin dengan anggota Jakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, Surabaya. Tahun 1941, beberapa bulan sebelum penyerangan Jepang, PSSI terdiri 40 kota. Lahir PLT dan bola keranjang. 1936, Persatuan Lawan Tenis Indonesia berdiri. Semarang diketuai Buentaran. 1940, Persatuan Bola Keranjang seluruh Indonesia. Jakarta diketuai Rowesli. Olahraga zaman penjajahan Jepang. Pecah pada 2. Belanda menyerah oleh tentara Jepang. Pemerintah Jepang membentuk Tai-Iku-Kai untuk mengaktifkan PSSI kembali. Tai-Iku-Kai didirikan di Pulau Jawa 27 Oktober 1942 di lapangan Gambir, Jakarta. Ternyata ini adalah taktik Jepang untuk mendekat kepada Indonesia yang mengaku sebagai saudara tua. Olahraga yang dikenalkan zaman penjajahan Jepang yaitu PBB atau Kyoreng, senam atau Taisho, Kendo yang memainkan senjata yaitu Bayonet. Setelah Jepang terdesuk, Jepang memberikan kekuasaan lebih untuk membentuk badan olahraga baru, Gelora Gerakan Latihan Olahraga Rakyat, dipimpin Otto Iskandar Dinata, yang nantinya akan menjadi putra Pusat Tenaga Rakyat. Jogo bulu tangkis zaman penjajahan Jepang. Naspirin terdapat kejuaraan bulu tangkis 8 Desember 1900 di Solo oleh Ketua Bagian Bulu Tangkis RSM John Surkusumo. Bulu tangkis diganti menjadi badminton. Kegiatan PLT menghilang dengan gugurnya dari Horib dalam peperangan melawan Jepang. PLT tidak pernah ada kejuaraan dari tahun 1942 sampai 1950. Cabang judo dan baseball. Judo, baseball digiatkan di sekolah. Awal kecabungan berkembang di Indonesia. Gengsi tetap kecabangan tidak terlalu berkembang dikarenakan orang sibuk bertahan hidup mencari kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia sudah cukup. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Yes.